Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian berarti pengakuan secara tulus akan kebesaran seseorang. Di sini kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang layak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, karena Allah adalah Rabbul Alamin, karena Allah adalah Rabb semesta alam, zat yang menciptakan alam semesta, yang mengatur dengan sangat sempurna, yang memberikan kepada kita rizki, yang mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap semua kenikmatan atas semua hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengikuti seluruh petunjuk-petunjuk beliau, seluruh sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan sebab itu kita termasuk dari umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita di pagi hari ini, kita akan mengambil pelajaran dan hikmah dari tema azab dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang dengan ilmu tersebut membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya tema kita saya ambil dari 3 ayat dari surat Al-Buruj, 3 ayat dari surat Al-Buruj, yaitu ayat ke-12, ayat ke-13, dan ayat ke-14. Al-Buruj, surat yang di dalamnya diceritakan tentang orang-orang beriman yang difitnah, ya, artinya fitnah itu adalah ujian, ya. Secara bahasa fitnah itu adalah ujian. Maka dalam surat Ibrahim atau apa itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut
bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah gitu. Dan kami menguji kalian dengan keburukan, dengan kemiskinan, dengan mungkin jabatan yang tidak tinggi, dengan wajah yang tidak ganteng. Artinya kami uji kalian dengan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami menguji kalian dengan juga dengan kebaikan-kebaikan. Orang diuji dengan kekayaan, orang diuji dengan jabatan, orang diuji dengan kegantengan, semuanya adalah fitnatan, yaitu ujian secara bahasa. Maka dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, walaqad fatannal ladzina min, sungguh kami telah memfitnah, artinya menguji orang-orang sebelum kalian. Kami menguji mereka dan kami mengetahui siapa di antara mereka yang keimanannya benar atau siapa dari mereka yang keimanannya tidak benar. Maka dalam surat Al-Buruj ini orang-orang beriman yang diuji dengan dibakar secara hidup dalam surat Al-Buruj. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud, sungguh celaka mereka ashabul ukhdud. Jadi ketika kita bicara tentang ashabul ukhdud, kan ada ashabul kahfi, ada ashabul ukhdud itu. Ashabul kahfi adalah fityatun amanu bi rabbihim, adalah pemuda-pemuda yang mereka lari dengan membawa agamanya dan bersembunyi di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Adapun ashabul ukhdud adalah orang-orang yang membakar orang-orang beriman. Jadi kalau ashabul kahfi itu orang-orang baik, kalau ashabul ukhdud itu orang-orang jahat. Nah, maka di surat tersebut memang ada khilaf para ulama tentang siapa sebenarnya orang-orang yang dibakar ini, orang-orang mukmin yang mana yang dibakar oleh ashabul ukhdud ini. Ada penafsiran, ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah kisah yang masyhur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang anak muda yang ditunjuk sebagai suksesor penyihir di sebuah kerajaan. Jadi disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di sana bahwa ada seorang penyihir yang sudah tua, kemudian dicarilah anak muda untuk diajarkan sihir dan menggantikan posisinya. Maka ketika diajarkan sihir oleh penyihir tersebut, maka anak muda ini lewat di depan seorang rahib ya. Jadi ustadz di zaman Bani Israel itu. Maka ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat dan petuahnya, dia menikmati itu dan ini agama yang benar. Maka akhirnya dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara rahib tersebut, dan ternyata dia pun kena hukuman karena selalu telat datang kepada penyihir. Maka akhirnya dia pun ketika itu beralasan, saya telat datang kepada engkau karena ditahan oleh orang tua saya di rumah. Maka di suatu ketika dia melihat ada seekor hewan buas yang menghalangi jalan manusia. Maka ketika itu dia mengatakan dan mengambil batu, ya Allah, jika urusan rahib ustadz ini lebih baik daripada seorang penyihir, maka buktikanlah sekarang. Maka akhirnya dia pun melempar binatang buas tersebut dengan batu yang dia pegang, dan ternyata binatang buasnya mati ketika itu. Maka ketika disampaikan kepada ustadznya, maka ustadznya mengatakan, engkau lebih berilmu daripada saya sekarang, akan tetapi semakin tinggi ilmu seseorang, biasanya fitnahnya semakin, ujiannya semakin besar. Maka kalau nanti seandainya engkau diuji dengan sebuah ujian yang besar, maka jangan menunjuk kepada saya. Maka ternyata dengan hikmah-hikmah yang dimiliki oleh anak muda ini, maka dia pun dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang-orang ya penyakit mereka. Maka datanglah seorang
Jalisu al-malik, yaitu orang kepercayaannya raja, yang raja ini disembah gitu. Dia memiliki seorang penyihir tadi. Maka atau menteri lah kita bilangnya, menteri tersebut datang kepada anak muda tersebut dan membawa harta yang banyak, dan si menteri ini orang yang buta. Maka dia mengatakan, saya akan berikan engkau apapun yang engkau inginkan, tetapi sembuhkan mata saya. Maka anak muda ini mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Rabb saya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin saya doakan supaya matamu sembuh, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya menteri ini pun beriman kepada Allah dan didoakan, dan ternyata matanya bisa melihat kembali. Ketika datang ke raja, si raja yang disembah ini kaget melihat kaki tangannya atau menteri yang dia berikan kedudukan ini ternyata bisa melihat, dan mengatakan, siapa yang menyembuhkan engkau? Maka dia mengatakan, sesungguhnya yang menyembuhkan saya adalah Tuhan saya dan Tuhan engkau. Maka raja ini marah dan dia mengatakan, semenjak kapan engkau memiliki Tuhan yang lain kecuali saya, selain saya gitu. Maka akhirnya si menteri ini pun disiksa, diinterogasi, dan dari mana ajaran ini ternyata merujuk kepada seorang anak muda tadi. Maka anak mudanya pun ditangkap, diinterogasi, disiksa, dari mana ajaran ini, maka si ustadznya pun dibawa. Akhirnya lengkap semua, si menteri, anak muda tersebut, dan si ustadznya dibawa tiga-tiganya dan disiksa habis-habisan supaya keluar dari agama yang diyakininya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada agama mereka, yaitu menyembah si raja itu. Maka di tengah-tengah siksaan yang luar biasa itu, maka akhirnya raja ini pun memberikan mandat supaya digergaji hidup-hidup mereka semuanya. Maka dimulai dari si menteri. Luar biasanya di sini hidayah ya, hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Menteri ini kan baru mengenal agama tersebut sebentar, tetapi ketika hidayah sudah kokoh dalam hati seseorang, susah lepasnya. Dia sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menteri ini, ya, dia kan seorang menteri yang memang kaki tangannya raja itu sudah nikmat hidupnya gitu kan, sudah menjilat aja sudah selesai gitu kan. Tapi ternyata dia tidak mau mengorbankan akidahnya demi menjilat sang raja tersebut. Maka akhirnya dia pun ditakut-takuti, keluar tidak, kalau tidak kami bunuh engkau. Maka ternyata digergaji hidup-hidup sampai dibelah dua, Pak. Bayangkan dari kepala, gergaji kan tajam ya, nancep dulu di atas kepala, kemudian digesek-gesek, kan gimana coba rasanya, srek 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 srek, maka mati dalam keadaan mengenaskan. Tapi itulah dunia, ikhwan ya. Maka selanjutnya si ustadznya pun juga sama, ente yang menjadi penyebab mereka berdua seperti ini, maka disiksa juga dan ternyata mati dalam keadaan digergaji hidup-hidup. Adapun anak muda ini, maka raja ini mengatakan berikan dia kesempatan, karena sebelumnya dia kan suksesor penyihir dia. Maka akhirnya bawa ke atas gunung dan takut-takuti dia dengan mati dalam keadaan mengenaskan, dilempar dari atas sampai ke jurang, mati seperti itu gitu. Maka takut-takuti kalau dia kembali kepada agamanya, maka bebaskan dia. Maka ketika pengawalnya dipanggil bawa dia ke atas gunung, ketika di atas gunung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungilah saya dari keburukan mereka. Maka ternyata si gunung ini bergetar, dan ternyata yang jatuh bukan anak muda itu, tetapi para pengawal raja ini yang jatuh ke dalam jurang. Maka anak muda ini selamat. Kemudian dia pun kembali kepada raja. Raja kaget, lah ente kok selamat? Mana pengawal-pengawal? Anak muda ini mengatakan, Allah lindungi saya dari mereka. Maka raja ini mengatakan, pengawal tangkap lagi ini orang, bawa dia ke tengah laut, maka lemparkan daging di sana sampai hiu datang. Maka takut-takuti bagaimana galaknya hiu. Maka kalau dia kembali kepada agamanya, lepaskan dia. Maka ketika anak muda ini pun dibawa ke tengah laut, ternyata dia pun berdoa kepada Allah dan si perahunya bergoyang, dan ternyata yang malah terjatuh ketika itu adalah pengawal-pengawalnya yang akhirnya dimakan oleh hewan laut tersebut. Akhirnya si anak muda ini pun kembali kepada raja. Raja bingung, lah ente kok masih selamat? Maka dia mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan satu hal, dengan satu syarat. Apa bahasanya, salib saya, ikat saya di sebuah pohon, sebuah batang kayu, kemudian panah saya, tetapi ucapkan Bismillahirrabbilalamin, dengan menyebut nama Tuhan dari anak muda ini. Maka akhirnya, tetapi dengan syarat kumpulkan masyarakat yang banyak.
Akhirnya ketika dikumpulkan masyarakat yang banyak untuk menonton eksekusi ini, maka ketika dieksekusi anak muda ini dan dia pun ternyata ia mati dengan panah yang diambil oleh raja ini, dan si raja mengatakan Bismillahirrabbiladzal gulam, dan ternyata ucapan ini didengar oleh masyarakatnya, maka melesat panah tersebut, akhirnya anak muda ini pun mati di sana, Pak. Tetapi setelah kejadian ini ternyata orang-orang pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan satu anak muda ini, ternyata ini kisah dari Bani Israel, Pak ya. Artinya apa? Sebelum syariat agama kita. Tetapi inilah kisahnya seperti itu yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika mereka beriman kepada Allah, maka raja ini pun tidak bisa mengembalikan agama mereka. Akhirnya mereka pun ditakut-takuti dan apa? Dibakar hidup-hidup, dan jumlah yang dibakar konon katanya sampai mencapai 20.000 orang ketika itu. Maka itulah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Sampai ada seorang ibu yang didorong ke dalam Ukhdud itu, apa Ukhdud ini, Pak? Itu parit-parit yang dinyalakan api-api yang besar ya. Jadi kayak jurang tetapi berapi gitu. Kemudian seperti kompor besar itu. Kemudian dilempar ke sana sampai meninggal dunia. Maka ketika ada seorang ibu yang menggendong bayinya yang masih kecil, ketika ingin didorong ke dalam api tersebut, maka ternyata disinilah muncul karomah bayi ini, yang bayi ini mengatakan, dan dia masih seorang bayi yang tidak bisa berbicara, dan dia mengatakan, ibu bersabarlah karena ibu berada di atas kebenaran. Maka akhirnya si ibu dan si bayi tersebut pun dilempar ke dalam api. Itulah bagaimana jahatnya Ashabul Ukhdud, ikhwatal iman. Nah, maka di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengancam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Bukan yang itu ayatnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang tadi membakar orang-orang yang beriman, dosanya banyak dia. Pertama, kafir kepada Allah. Yang kedua, memusuhi orang-orang beriman, wali-wali Allah. Kemudian membakar mereka hidup-hidup. Kemudian yang keempat apa? Mereka menikmati pembakaran tersebut dengan menonton teriakan dan tangisan. Itu dosanya banyak. Dan Allah menyebutkan apa? Sesungguhnya mereka yang membakar orang-orang beriman hidup-hidup ini kemudian tidak bertobat dari dosa tersebut, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahanam dan juga azab api yang menyala-nyala, yang membakar. Maka itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir tersebut. Tetapi di bawah-bawahnya sambungan setelahnya ayat ke-12-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Yang artinya apa? Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar sangatlah pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dan dialah Allah zat yang memulai dan yang mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kira-kira secara makna terjemahan paham tidak, Pak? Kan ayat itu kan terbagi dua ya. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang secara lewat kita baca terjemahan itu kita paham maknanya. Tidak perlu penjelasan detail para ulama kecuali tafsir makna secara lebarnya ya. Seperti sesungguhnya orang-orang kafir dari orang-orang ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrik penyembah paganismenya mereka fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ini ayat paham tidak, Pak? Muhkamat atau mutasyabihat? Muhkamat, paham kita. Tanpa perlu penjelasan detail pun juga kita paham bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, mereka kalau mati dalam keadaan kekufuran mereka,
sebaik apapun mereka dunianya, maka tetap nanti di akhirat mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Itu yang kita ambil dari ayat tersebut. Gitu. Maka ayat yang tadi, ayat yang ke-12, 13, 14, kira-kira paham nggak? Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benarlah sangatlah pedih. Dialah Allah zat yang memulai sesuatu dan yang mengulanginya atau mengembalikannya. Dan dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Paham tidak? Paham enggak Pak? Sudah, kalau paham kajiannya selesai. Nah, jadi ini ayat yang muhkamat ya. Tapi coba kita ambil pelajaran dan hikmahnya di sini. Kadang Pak, ketika ada orang ditakut-takuti dengan suatu hal, kadang ngeyel ya. Jadi takutlah engkau kepada Allah, takutlah terhadap neraka. Maka kadang ada orang yang dinasihati itu ngeyel dia. Maka dia mengatakan emang neraka punya ente, sok-sok punya neraka seperti itu. Dinasihati dia malah ngelawan gitu kan. Maka mungkin hikmahnya ayat yang tadi sebelumnya tentang ancaman bagi mereka azab neraka jahanam dan azab yang memang membakar, kadang perlu penegasan di ayat tersebut. Sebagaimana ketika ada orang dinasehati masih kadang ngeyel, perlu ditegaskan untuk orang-orang seperti itu. Maka di sini penegasannya apa? Jangan meremehkan azab Allah. Jangan meremehkan neraka jahanam gitu. Sesungguhnya azab Allah, kalau kita belajar bahasa Arab ya, di sini ada dua kata yang menunjukkan penekanan, harfut taukid, huruf yang di dalamnya untuk menekankan. Apa yang pertama? Inna, apa? Sesungguhnya itu. Dan yang kedua apa? La, ada lam di sana. Sungguh, benar-benar. Maka ada dua penekanan yang Allah ingin tekanan kepada orang-orang yang diajak bicara di sana. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar sangatlah pedih gitu. Ini penekanan dari ayat yang sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang beriman dan tidak bertaubat mereka, bagi mereka azab neraka jahanam. Ngeyel mereka, tekanin lagi ancamannya. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar sangatlah pedih. Maka hikmah yang keduanya apa? Di sini apa Pak? Yang diajak bicara ini siapa di sini? Sesungguhnya azab Rabbmu. Ada kata kamu di sini. Di sini siapa kamu di sini, Pak? Kamu di sini siapa? Kan suka ada kalimat kamu, engkau gitu kan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah dan berikanlah kabar peringatan. Siapa yang diajak? Siapa yang diperintah di sini, Pak? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada kata kamu di sini, biasanya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya di sini? Kenapa di sini dengan kalimat sesungguhnya azab? Kenapa enggak hanya cukup sesungguhnya azab Allah benar-benar sangat pedih, tetapi di sini Allah menggunakan kalimat sesungguhnya azab Rabbmu wahai Muhammad benar-benar sangatlah pedih, Pak. Maka hikmah yang dibawakan oleh para ulama dari ayat ini adalah bahwa ayat ini adalah apa? Hiburan, Pak. Hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu. Kenapa? Jadi gini, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Pak, di tengah orang-orang Quraisy dan para sahabat pun juga ketahuan keislaman mereka, apa yang terjadi? Diintimidasi secara mental, secara fisik disakiti gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad tidak sedikit mendapatkan intimidasi fisik dari orang-orang Quraisy ya. Pernah dicekek beliau, pernah diinjek leher beliau, kemudian pernah disiram dengan jeroan unta, kemudian mereka tertawa, terbahak, mereka joget-joget melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuli ketika itu. Para sahabat seperti Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, mereka dibantai karena agamanya. Banyak sahabat juga, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan pun tidak lepas dari penyiksaan oleh pamannya.
dengan digulungkan di sebuah tikar, kemudian ditakut-takuti dengan api di bawahnya yang membakar tikar tersebut gitu kan. Maka lihat bagaimana para sahabat dalam mempertahankan agama mereka. Seakan-akan gini Pak, hiburannya di mana Ustaz? Hiburannya seakan-akan gini, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka dengan kalian itu berbeda. Tidak sama antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman gitu. Bagi mereka azab Allah, sedangkan bagi kalian bukan gitu. Ini hiburannya di sini, Pak. Mereka-mereka yang membangkang tidak sama dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka-mereka yang tidak sholat tidak sama dengan orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholatnya di rumah tidak sama dengan orang-orang yang sholatnya di masjid gitu kan. Orang-orang yang bangun ketika subuh tidak sama dengan orang yang bangun ketika subuh, nggak sama itu. Maka di sini penegasannya apa? Sesungguhnya bagi mereka azab, sedangkan bagi kalian apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad SAW perlu dihibur, Pak? Apakah para sahabat perlu dihibur dengan apa yang mereka lakukan? Ya, kadang perlu hiburan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ya, yang kita perlu sabar-sabar dalam menguatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda juga harus bersabar dalam fitnah-fitnahnya, dalam syubhat-syubhat syahwatnya gitu kan. Orang lain pacaran enak ya, pegang anak gadis orang, anget mungkin tangannya, kemudian bisa jalan, bisa rayu-rayuan. Kemudian satu sisi ada orang yang bertahan, dia mampu untuk punya pacar tetapi dia bertahan. Ini hukumnya tidak boleh. Agama enggak memerintahkan, enggak sama antara pemuda yang menahan syahwatnya dengan pemuda yang dia melampiaskan syahwatnya, enggak sama itu. Maka ini hiburannya apa? Kenapa? Karena bagi kalian ampunan dan rahmat Allah, sedangkan bagi mereka yang membangkang adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Sesungguhnya dialah Allah zat yang memulai dan yang mengembalikan. Nah, sebelum kita bicara tentang ayat ini, ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang bagaimana penderitaan para sahabat yang memang ternyata perlu dihibur tadi. Kita sampaikan mereka perlu dihibur. Maka seperti sahabat Khabbab bin Ad pernah meriwayatkan dalam hadis ini, maka beliau mengatakan Khabbab bin Ad ini adalah sahabat yang beliau seorang pandai besi Pak ya, seorang yang memang membuat pedang, membuat pisau, membuat kampak gitu. Karena beliau masuk Islam, maka akhirnya pun beliau disiksa dengan apa yang biasa sering beliau pegang itu, yaitu besi panas yang dibakar tentu di suhu ratusan derajat Celcius sampai memerah besi tersebut. Kemudian ditakut-takuti, kemudian ketika dia tidak mau kembali kepada agama Lata, Uzza dan Manat, maka akhirnya Khabbab bin Ad ini pun disiksa dengan ditempelkan besi panas tersebut di punggung beliau. Maka bayangkan bagaimana rasanya kita aja kena knalpot Pak. Kita knalpot panas, berapa hari rasanya itu terasa Pak. Nyut-nyutannya itu berapa hari itu. Apalagi ini besi panas yang sampai memerah ditempelkan di punggung seseorang, gimana kira-kira? Ces, itulah dunia. Makanya setiap orang memiliki ujian agamanya masing-masing. Beliau diuji agamanya bukan dari sisi syahwatnya, beliau kuat keimanan kepada Allah, tetapi diujinya dari sisi apa? Intimidasi fisiknya Pak. Kita di zaman sekarang secara intimidasi fisik enggak Allah angkat, berikan kepada kita keamanan. Ujian agama kita sekarang apa? Syahwat kita. Tugas kita itu bukan mudah ya. Tugas kita ini kalau dibandingkan para sahabat berjuang dengan agamanya. Kita sholat sudah nyaman, AC di masjid, tinggal datang setiap hari melaksanakan sholat berjamaah gitu kan. Tapi mereka ada orang-orang yang ketika mempertahankan agama harus diikat di rumahnya supaya tidak bisa beribadah kepada Allah. Kita nggak ada keluarga yang ngikat kita di rumah supaya nggak ke masjid, nggak ada yang ngunciin rumah kita supaya kita nggak ke masjid, nggak ada. Justru orang mengatakan pergi sana ke masjid, ibadah di sana gitu kan. Maka fitnahnya berbeda Pak, ujiannya berbeda. Maka di sini Khabbab bin Ad
pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidu burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu beliau sedang berselimut di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, maka kami pun yang mendatangi beliau ini mengatakan kepada beliau, ala tastansiru lana, ala tad'ullahu lana. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah memohon pertolongan supaya Allah menghentikan ujian ini dari kita? Sudah sakit rasanya intimidasi dan juga siksaan orang-orang Quraisy ini. Coba Anda angkat tangan Anda kemudian doa kepada Allah, kan doa Anda mustajab gitu kan. Maka inilah bagaimana para sahabat ketika itu mendapatkan intimidasi fisik itu sampai membuat mereka tidak sabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kana ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyar. Ada orang-orang sebelum kalian ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang datang itu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ada dari mereka yang mempertahankan agama mereka sampai mereka disiksa, sampai dikubur mereka, yang tersisa cuman kepala mereka, kemudian ditakut-takuti dan mereka tidak takut, akhirnya mereka pun juga digergaji sampai meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mungkin siksaan ataupun juga apa yang kita rasakan ini memang berat ya, tapi bersabarlah. Ada orang-orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Ketika mungkin kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya kita pernah ketipu orang misalnya, ataupun kita bangkrut, ataupun kita kecelakaan, maka kalau kita melihat masih banyak orang-orang yang ujiannya lebih berat daripada kita, Pak. Dulu seorang raja namanya siapa? Anaknya Abdul Malik bin Marwan itu. Saya lupa lagi namanya itu. Al-Walid kalau nggak salah itu. Ketika ada seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair ya. Urwah bin Zubair datang kepada beliau karena memang ayahnya Abdul Malik bin Marwan ini memang sahabatnya Urwah bin Zubair. Ketika Urwah bin Zubair datang ke sana, ternyata Allah takdirkan beberapa takdir buruk kepada beliau. Apa yang pertama, beliau datang membawa anak laki-lakinya yang masih belum balik. Maka ketika anak laki-lakinya ini bermain keliling kerajaan dan ternyata melihat ada kuda di sana, maka bermain di samping kuda, ternyata ditendang oleh kuda sampai meninggal dunia. Maka ketika sedang ngobrol dengan khalifah, tiba-tiba pengawal datang, wahai khalifah, izin menyampaikan sesuatu apa? Ada anak kecil meninggal dunia. Memang siapa anak kecil tersebut? Anak dari tamu tuan. Anak saya meninggal tadi sama saya, minta izin untuk lihat kuda kerajaan. Maka akhirnya meninggal dunia di sana. Ketika dikuburkan, ternyata ada virus yang menggorogoti kaki beliau ketika itu. Maka ketika dikuburkan, beliau pun ya beristirja'in lillahi wa inna raji'un gitu kan. Tetapi beliau telah mendidik anaknya dengan baik. Maka ternyata di kakinya ada virus yang ternyata virus ini menyebar di kakinya sampai busuk dan menyebar pembusukannya. Akhirnya ketika khalifah ini melihat dan dibawakan dokter-dokter tabib-tabib kerajaan ketika itu ke kekhilafahan, maka akhirnya disampaikan oleh para dokter ini tidak bisa diselamatkan kecuali harus diamputasi gitu. Harus dipotong kakinya. Maka akhirnya beliau pun sepakat apakah tidak ada cara yang lain, tidak ada, harus itu. Kalau enggak nanti menyebar ke seluruh tubuhmu virusnya itu. Maka akhirnya ketika ingin dieksekusi Pak, digergaji, dipotong kakinya, diamputasi. Di zaman itu kan mungkin belum canggih dunia kedokteran ya. Sehingga ketika itu ditawari untuk minum minuman keras supaya menghilangkan sakit atau dibiusnya itu. Tapi beliau mengatakan tidak. Allah tidak menurunkan tidak menurunkan obat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, biarkan saya baca Al-Qur'an. Riwayat yang lain menyebutkannya beliau sholat, tapi ya dua riwayat tersebut biarkan saya itu, maka silakan potong kaki saya di tengah-tengah saya melakukan itu. Maka beliau pun baca Al-Qur'an, berzikir di sana. Maka ketika itu datang para al-ghujub, orang-orang yang tangannya kuat, fisiknya kuat. Ketika dipegang
ada apa ini mereka pegang tangan saya? Kata dokternya, kalau nanti digergaji engkau tidak bergerak-bergerak gitu kan, seperti seorang anak yang akan disunat harus dipegang banyak orang gitu kan, padahal dibius kan mereka kan. Sekarang mah canggih, gak usah dipegang oleh orang, kasih HP aja udah selesai orang itu. Tapi intinya apa? Eh Urwah bin Zubair mengatakan tidak, jangan, nggak usah gitu kan. Akhirnya beliau pun baca Al-Quran, ternyata digergaji, ternyata ini karamahnya beliau ya Pak, seorang ulama yang soleh itu kan. Beliau kan anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam kan. Az-Zubair bin Al-Awwam kan apa? Sahabat yang dijamin surga ini. Maka ketika beliau digergaji kakinya, maka setelah putus, maka akhirnya disampaikan, alhamdulillah sudah selesai ini kaki anda wahai Urwah bin Zubair. Maka ketika itu karena pendarahannya perlu dihentikan, maka pendarahannya dihentikan dengan disiramkan minyak panas itu. Maka ketika disiramkan minyak panas, maka gitu kan, maka beliau pun akhirnya berteriak Allahu Akbar dan pingsan. Wah. Kenapa nggak disuruh baca Quran lagi gitu ya? Tapi intinya pingsan beliau di sana. Akhirnya beliau pun menguburkan anaknya dan menguburkan kakinya. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya tidak pernah melangkahkan kaki saya kepada kemaksiatan dan kaki tersebut mendahului saya gitu. Maka di tengah-tengah ujian yang berat ini kan akhirnya perlu penghiburan beliau gitu kan. Perlu hiburan. Ujiannya berat. Akhirnya ketika itu ada rombongan yang datang ke khilafahan dan ternyata ujiannya berat dia, Pak. Ujiannya berat. Dari kebangkrutan, pokoknya bertumpuk-tumpuk sampai anaknya sendiri dimakan oleh singa di depan matanya gitu. Maka dihadirkan orang tersebut dan berbagi kisah dengan Urwah bin Zubair. Intinya apa? Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pahamilah kadang ada masih banyak orang-orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Maka bersabarlah di atas ujian tersebut. Dan Nabi ingin menyampaikan itu kepada Khabbab bin Ad, bersabarlah di atas apa yang kau dapatkan sekarang. Karena orang-orang sebelum kita ketika mereka mempertahankan agama ini sampai mereka digergaji hidup-hidup sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan apa? Ada juga orang-orang yang yumsyatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi min adhamin aw asabin. Dan juga ada orang-orang yang ketika mempertahankan tauhidnya kepada Allah, akidahnya yang benar kepada Allah, ada yang mereka dikuliti hidup-hidup Pak sampai meninggal dunia. Bayangkan coba. Maka Nabi mengatakan apa? Bersabarlah karena Allah akan menyempurnakan urusannya ini sampai ada orang yang berjalan dari Son'a menuju Hadramaut, mereka tidak takut lagi di jalan. Artinya Allah akan memberikan keamanan kepada kita dan bersabarlah di atas itu. Makanya tadi kan kenapa inna batsya rabbika lasyadid, ini adalah ayat hiburan karena kenapa tidak sama antara engkau dan mereka. Bagi mereka azab Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah azab Allah pedih dan engkau tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan tadi, dialah Allah zat yang memulai dan yang mengembalikan. Di sini ada dua tafsir ya. Saya ambil dari tafsir At-Tabari Pak semuanya. Cuman pengembangannya saya yang buat. Ada dua penafsiran di sini Pak. Penafsiran yang pertama apa? Arti dari ayat yang ke-13 ini memulai dan yang mengembalikan, artinya Allah zat yang menciptakan dan yang akan mengembalikan, menghidupkan mereka kembali dalam hari pembangkitan ya. Ini maksudnya. Tetapi penafsiran yang kedua yang lebih berhubungan dengan ayat sebelumnya apa? Sesungguhnya dialah Allah zat yang memulai azabnya di dunia sebelum Allah akan mengulangi azabnya nanti di akhirat. Maka penafsiran yang lebih cocok dengan ayat yang sebelumnya itu adalah pendapat yang kedua. Karena kan bicara tentang azab ya, sesungguhnya azab Allah benar-benar sangatlah pedih. Maka kita sambungkan, dan dialah Allah zat yang memulai azabnya kapan? Di dunia, dan juga akan mengulangi azab tersebut nanti di akhirat. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa azab Allah itu ada berapa? Ada dua, ada azab dunia, ada azab akhirat. Dan azab dunia dan azab akhirat ini pun juga terbagi menjadi dua masing-masing. Azab dunia ada azab secara fisik, mereka dibinasakan bagi para pembangkang, orang-orang kafir, dan azab secara psikologis.
Dan juga azab akhirat terbagi menjadi dua. Ada azab secara fisik, ada azab secara psikologis. Maka contoh daripada azab secara fisik yang Allah berikan kepada seseorang adalah Allah hancurkan dan matikan secara mengenaskan, salah satunya apa? 24 pemimpin Quraisy yang mereka menyiksa kaum muslimin dan menikmati penyiksaan mereka. Ini kan orang kafir, ini kan orang yang menentang Allah. Dan orang yang kafir, orang yang menentang Allah kan mereka diazab. Ada yang azab dunia, ada yang azab akhirat. Azab dunianya ada yang dari mereka dibinasakan seperti kaum-kaum terdahulu dengan bencana-bencana alam. Ada yang memang seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah beliau kan diintimidasi, para sahabat disiksa. Maka ketika beliau hijrah di Madinah, maka terjadilah perang Badar, Pak. Perang Badar terjadi di bulan apa? Tahun apa? Apa? Tahun 2 Hijriyah, bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan tanggal 17 itu. Itu perang Badar di sana. Artinya berapa tahun jaraknya? Ini Abu Jahal CS ini menyiksa kaum muslimin di Mekah. Akhirnya kaum muslimin harus hijrah ke Madinah dan Nabi SAW tinggal di Mekah berdakwah 13 tahun, tetapi 3 tahun sembunyi-sembunyi sehingga 10 tahun, 12 tahun, Pak. Artinya 12 tahun mereka kaum muslimin mendapatkan intimidasi dari Abu Jahal CS ya. Dari Abu Jahal dan teman-temannya. Maka mereka tertawa, bahagia gitu. Tapi Allah memberikan azab kepada mereka, azab dunia secara fisik sebelum nanti Allah akan mengazab mereka secara di akhirat. Maka azab fisiknya apa? Mereka mati dalam keadaan mengenaskan di perang Badar. Ada 24 pemimpin Quraisy di sini dan mereka pun akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melempar mereka ke dalam sebuah sumur tua yang ada di Badar. Dihinakan jasadnya, dilempar mereka ke dalam sumur tersebut, tetapi ya dikubur ya. Tapi kuburan yang memang penghinaan untuk mereka. Dan kebiasaan Nabi SAW, beliau ini ketika menang perang beliau stay 3 hari di satu tempat, Pak. Di tempat perang tersebut 3 hari tinggal di sana untuk mungkin urusan jasad, untuk urusan perpolitikan di tempat beliau perang. Bagaimana keadaan kaum-kaum yang melihat peperangan ini, mereka gimana kalau kita datangi mereka atau mereka beriman atau tidak, itu ada banyak faktor di sana. Maka ketika Nabi SAW mendatangi jasad-jasad yang dikuburkan tersebut, Nabi mengatakan apa? Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Duhai bahagianya kalian jika seandainya kalian mentaati Allah dan Rasulnya. Kalian gak akan mati seperti ini, gak akan mengenaskan seperti ini. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian telah mendapati janji berhala-berhala kalian? Seakan-akan Nabi mengajak ngobrol mereka, Pak. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Sedangkan kami sudah mendapati janji Rabb kami, kemenangan gitu kan. Kasih sayang bukan kehinaan seperti yang kalian dapatkan. Sebelum nanti mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Umar bin Khattab mendekati Nabi dan mengatakan, "Ya Nabiullah, wahai Nabi Allah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha fiha." Ya Rasulullah, kenapa Anda berbicara dengan jasad-jasad yang tidak ada ruh di dalamnya? Maka Nabi mengatakan apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya mereka mendengar seperti apa yang kalian dengar wahai Umar bin Khattab. Mereka mendengar tetapi mereka tidak bisa menjawab. Itulah kata Nabi SAW tentang jasa-jasa tersebut, ikhwan. Nah, ini salah satu contoh adab tentang adab secara fisik ya. Adab secara psikologisnya apa, Pak? Bahwa Allah berikan jaminan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya hidupnya tidak akan berkah dan bahagia. Ini adab bagi mereka. Dalilnya apa? Surat At-Taha ayat 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang dia berpaling dari peringatanku, ya, orang dikasih kita senyum dia berpaling, artinya tidak menerima senyuman tersebut dan dia pun berpaling.
Orang yang diberikan nasihat ada yang stay diem nggak berpaling, nerima, ada yang dinasehati berpaling dia. Artinya tidak mau nerima nasihat. Dan tentu nasihat ini macam-macam. Nasihat akidah, nasihat pengibadahan, macam-macam. Maka intinya siapa orang-orang yang berpaling dari peringatanku, maka mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kami berikan kepada mereka kehidupan yang sulit, Pak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan senyumannya orang-orang kafir yang mereka menunjukkan kebahagiaan kepada kita. Apakah kebahagiaan mereka bisa direkayasa, bisa berpura-pura di depan kita, bisa enggak, Pak? Apakah Allah Subhanahu wa taala ingkar dengan janjinya? Kita lebih percaya senyuman mereka dengan kekayaan yang mereka miliki, atau lebih percaya dengan firman Allah yang Allah tidak akan memberikan kehidupan yang tenang kepada mereka? Duit mungkin mereka banyak, jabatan mungkin mereka punya, tetapi hidupnya nggak akan berkah dan bahagia. Boleh jadi ada ujian di istrinya, duitnya banyak, istrinya selingkuh. Mungkin boleh jadi di anak-anaknya, duitnya banyak, tapi anak-anaknya pecandu narkoba, orang yang suka pesta, seks dan sebagainya. Nggak akan bahagia. Allah nggak akan berikan kebahagiaan kepada mereka-mereka itu. Ini azab Allah secara psikologi bagi mereka. Maka ketika ada orang dia mengatakan, tuh lihat saya, duitnya banyak, gak pernah sholat. Ada kan yang lagi viral ya, anak muda ya, yang dia mengatakan saya nggak sholat Jumat, tetapi dunia saya punya. Ada yang sholat, ada yang Jumatan, mereka nggak punya duit, gitu kan? Lihat saya. Maka inilah adab sejatinya, ini adab nih Pak, yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak punya perasaan takut terhadap ketika melakukan kemungkaran dan keburukan. Orang biasanya ketika melakukan keburukan, kemungkaran ada perasaan gerd dalam hatinya. Tapi ketika dia lempeng-lempeng aja, berarti azabnya sudah dimulai dengan apa? Dicabut rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah azab bagi mereka. Dan dalam makna yang lain, orang-orang yang seperti ini disebut dengan orang-orang yang istidraj. Orang yang diberikan dunia di atas kemaksiatannya itu istidraj. Artinya orang yang dibiarkan dulu mereka dinaikin oleh Allah sampai naik ke atas. Ketika di atas akan Allah berikan ujian yang membuat mereka down nantinya, Pak. Gitu. Maka inilah azab Allah di dunia dan di dunia secara fisik dan secara apa? Psikologis. Azab Allah secara akhirat bagaimana? Ya, jelas ini pembahasan panjang, azab tentang neraka. Yang Nabi mengatakan apa? Bahwa azab paling ringan dari penduduk neraka itu apa? Orang yang diberikan sendal yang terbuat dari api neraka, yang dengan sendal tersebut maka otaknya mendidih. Ini azab paling ringan, gitu. Dan api neraka panasnya berapa lipat dari api dunia, Pak? 70. Jadi Nabi pernah mengatakan narukum hadhihi, api kalian ini baru 1/70-nya dari api nerakanya Allah Subhanahu. Bapak lihat kebakaran yang hebat ya, dengan api yang membakar menyala-nyala, itu baru 1/70-nya, Pak. Gitu. Dan orang mati di kebakaran yang hebat itu karena apa biasanya? Oksigen habis, dia matinya bukan karena terbakar itu. Oksigennya habis, mati dia di sana. Sisanya dibakar, ruh sudah nggak ada. Di akhirat ketika dibakar, matinya karena mati nggak dia? Nggak mati dia. Dibakar habis-habisan. Apalagi dalam hadis yang lain apa? Kulitnya ditebelin, kemudian giginya dibesarin, fisiknya dibesarin. Untuk apa? Supaya nyiksanya enak lah. Sekali bakar gosongnya nggak enak, mendingan dibakar berkali-kali sampai gosong. Tetapi ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan tanda-tanda kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya yang tebal itu gosong dengan api neraka, kami ganti lagi dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala, supaya azabnya enak itu. Itu bagaimana azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya ada seorang ulama yang ingin melakukan dosa, ya beliau melihat orang-orang lain enak dengan maksiatnya, ada perasaan. Makanya sabar itu dalam 3 hal: sabar dalam ujian, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan. Harus sabar semuanya, Pak. Sabar dalam menjalankan perintah perlu sabar, sholat perlu sabar, perlu istiqomah.
Sabar dalam meninggalkan larangan. Orang pacaran kita enggak, orang bergonta-ganti pasangan kita enggak. Sabar di atas itu. Ada ulama yang ingin berbuat maksiat, ingin mencoba, tetapi dia mengambil korek, kemudian dia pun bakar tangannya, dan dia pun menempelkan tangannya, dan dia pun mengatakan, wahai fulan, api dunia yang sekecil ini saja nggak mampu untuk menahannya, apalagi dengan api akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah, dunia ini sebentar gitu. Ya. Sedangkan yang terjadi apa? Lebih banyak penduduk neraka dibandingkan penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adab nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Maka adab secara fisiknya luar biasa tentu ya. Kita mungkin nggak bahas semuanya. Tetapi lihat adab yang selanjutnya, adab secara psikologis apa? Yaitu cacian para malaikat. Ini kan ketika mereka diazab, malaikat mengatakan apa? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Ini surat Az-Zumar ayat 71, Pak. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Malaikat mengatakan apa? Bukankah telah datang rasul kepada ente, kepada kalian, yang rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan kalian tentang hari ini. Bukankah sudah ada ustadz dulu yang nasehatin ente? Bukankah ente sudah baca buku yang paham ini hukumnya haram, kemudian ini enggak boleh, kemudian diperingatkan tentang kematian, tentang neraka? Bukankah sudah dengar itu semuanya? Lah, enggak dengar si ente gitu kan, bahasanya gitu, Pak. Dicaci mereka oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ketika mereka diadab, dibarengi dengan cacian-cacian, kira-kira gimana? Itu adab fisiknya dan adab psikologisnya, cacian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa? Ketika mereka merasa dengan adab tersebut, dengan adab neraka yang luar biasa, yang mengerikan tadi, akhirnya mereka pun mencoba mencari cara, Pak. Siksaan yang setiap hari semakin berat. Orang mungkin mengatakan petinju ya, ketika semakin dipukul semakin kebal dia, semakin tahan rasanya gitu kan. Maka nerakanya Allah Subhanahu wa taala, day one, day two, orang day pertama nih, hari pertama di neraka nih lagi renang nih. Coba hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semakin bertambah hari, apakah akan terbiasa dengan azabnya atau akan semakin parah azabnya tersebut, Pak? Maka lihat, ketika mereka merasakan azab, harapan mereka itu apa, Pak? Harapan mereka apa? Supaya bisa mati. Orang di dunia, kalau ada orang di dunia ini orang jahat ya, kemudian diculik satu orang misalnya, disiksa demi kesenangan dia, dipukuli habis-habisan demi kesenangan dia, tetapi tidak dibuat mati. Siksaannya siksaan yang memang tidak membuat dia mati. Dipotong tangannya, disembuhin lagi sama dia, disayat-sayat badannya, disembuhin lagi sama dia, dikasih makan berhari-hari, ngelihat oh ini harus dikasih makan supaya hidup, kasih makan lagi gitu kan. Apa harapan orang yang seperti ini, Pak? Tolong matikan saya saja daripada disiksa seperti ini kan. Penduduk neraka juga sama, meminta mati daripada disiksa setiap hari seperti itu. Akhirnya mereka membuat aduan kepada pemimpin tertinggi di neraka. Siapa? Siapa? Malaikat Malik lah. Pemimpin tertingginya di sana. Maka mereka berkata di surat Az-Zumar ayat 7778, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan, wahai malaikat Malik, tolong sampaikan kepada Allah, matikan kami saja, kami enggak kuat dengan siksaan ini. Mereka membuat pengaduan. Tapi malaikat Malik dengar enggak, Pak? Gitu. Bapak buat pengaduan. Nauzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya ada orang mobilnya hilang, motornya hilang. Bahkan kan di Sukabumi ya, ada seorang wanita yang mengadu kepada polisi, diancam, diteror, tapi nggak digubris sama polisi. Apa yang terjadi? Mati dalam keadaan mengenaskan dia. Padahal sudah buat laporan, ada orang yang sepertinya mengancam saya, ingin membunuh saya. Buat laporan, nggak didengar oleh polisi. Akhirnya apa? Ditemukan oleh tetangga, mati dalam keadaan tusukan yang banyak, Pak, di badannya. Bayangkan, Bapak datang, membuat pengaduan, nggak diterima, sedih nggak, Pak? Mereka makan pajak kita, kemudian mereka mendapatkan gaji, datang ngurusin mobil motor, minta duit pula, gimana coba? Kita buat pengaduan, nggak digubris juga, sedih nggak seperti itu, Pak? Ini
Di sini penduduk neraka membuat pengaduan kepada malaikat Malik bahwa sampaikan kepada Allah, tolong sampaikan. Tapi malaikat Malik tidak mau dengar, sedih mereka. Ada psikologisnya ini, Pak. Tetapi setelah 1000 tahun dari pengaduan mereka, barulah malaikat Malik membuat satu komentar, bukan balasan tapi komentar. Apa komentarnya apa? Qala innakum makithun, kata malaikat Malik, sesungguhnya kalian stay di sini selama-lamanya, nggak akan keluar dari sini. Balasannya itu, Pak. Bukan disampaikan keinginan mereka, tetapi dibalas, kalian tinggal di sini sudah, jangan kemana-mana, azab nunggu kalian, gitu kan. Maka itu adab nerakanya Allah. Di samping yang lain apa? Allah mencaci mereka dengan mengatakan apa? Dzuq innaka antal azizul karim. Surat Ad-Dukhan ayat 49 Allah berfirman, Dzuq, rasakanlah azab tersebut. Sungguh ente orang mulia, orang perkasa. Dunia ente perkasa, dunia ente mulia dengan maksiat, ente dengan pengacara, ente dengan sebagainya. Rasakan semuanya sudah selesai. Gitu. Sudah azab fisik mereka dapatkan secara menyakitkan, adab psikologisnya, cacian, pengaduan yang nggak didengar, minta ke penduduk surga, berikan air kepada kami, nggak digubris oleh penduduk surga, kemudian dicaci oleh Allah. Ada anak kecil jatuh, Pak, sakit badannya, ibunya bilang rasain loh, gimana tuh kira-kira, Pak? Lebih sakit? Lebih sakit itu. Kadang mungkin artinya apa? Secara mental kadang lebih sakit daripada secara fisik, mungkin, Pak. Tapi ayat yang terakhir, ya mungkin mohon maaf kelebihan waktunya, kita selesaikan di sini apa? Ketika seseorang diberikan ancaman seperti ini, harusnya takut atau enggak, Pak? Tentang azab Allah, azab dunia tadi, azab akhirat, harusnya takut. Tapi rasa takut yang membuat seseorang menjadi putus asa, ini takut yang tidak baik. Gitu. Saya mah sudah sangat kotor, sudah banyak dosa saya. Ketika diancam dengan neraka ini, sudah nasib saya neraka ini. Jangan putus asa, Pak. Kenapa? Wa huwal ghafurul wadud. Karena Allah zat yang maha pengampun sebanyak apapun dosa seseorang dan maha penyayang. Saya sedikit di sini. Maha pengampun dengan pengampun, apakah ada perbedaannya, Pak? Ayo, ada, Ustadz. Bedanya di maha, ada kata mahanya. Maha pengampun itu artinya apa? Sebanyak apapun dosa seseorang, sebanyak apapun orang yang meminta taubat kepada Allah, minta amnesti pengampunan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, sama gak antara yang pertama sama yang ketiga ini? Sebanyak apapun dengan sebesar apapun, sama atau beda? Beda. Sebanyak apapun mungkin variabel dosanya dia banyak. Dosa A, B, C, D, E, F, G, H, I, pokoknya banyak. Tapi sebesar apapun mungkin dosanya cuma 2 atau 3 tetapi gede, Pak. Apa itu? Syirikan misalnya. Gitu. Dan yang keempat, sesering apapun dia melakukan dosa yang berulang, tetapi ketika mereka bertobat kepada Allah, Allah terima tidak taubatnya, Pak. Itulah disebut dengan maha pengampun karena 4 hal ini. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kemudian sebanyak apapun yang meminta pengampunan tersebut, mungkin seluruh dunia minta pengampunan, Allah akan kasih semuanya. Allah tidak pelit dengan itu. Yang ketiga, sebesar apapun dosanya, mungkin dosanya sedikit tetapi gede semuanya, gitu kan, seperti dosa-dosa besar. Yang keempat apa? Sesering apapun dia melakukan dosa, ternyata dia bertobat, di tracknya itu benar, ketemu lagi orang yang buruk, kembali lagi kepada dosa yang sama. Kemudian dia pun bertobat lagi, kembali lagi ke dosa-dosa yang sama, gitu kan. Selama dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah terima atau tidak? Allah terima itu. Itulah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah menyebut dengan apa? Wadud. Apa itu wadud? Maha penyayang. Kenapa Allah gandengkan 2 nama ini, Pak ya? Bisa aja kan wa huwal ghafurus syakur. Bisa aja kan terserah Allah. Wa huwal ghafurul alim. Tetapi kenapa yang disandangkan apa? Wa huwal ghafurul wadud. Kenapa seperti itu? Karena Allah ketika mengampuni seseorang, Allah akan menyayanginya. Bahkan Allah lebih senang terhadap
taubatan seseorang melebihi senangnya seseorang yang pergi safar dengan kendaraannya. Di kendaraannya ada makanan, ada minuman, ada kehidupannya, ada dompetnya. Tiba-tiba ternyata kendaraannya ini hilang dan dia pun frustasi dengan itu. Tiba-tiba ketika dia melamun dari takdir buruk tersebut, mencoba mensabarkan diri, tiba-tiba kendaraannya tiba-tiba nongol di sampingnya. Di zaman itu unta ya. Maka dia pun berbahagia dan saking bahagianya dia mengatakan, ya Allah, luar biasa nikmatmu. Sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Pak, terpeleset karena saking bahagianya dia. Dan Allah lebih bahagia daripada orang yang seperti ini ketika menerima taubatan seseorang. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan seseorang di dunia kan ya. Coba Pak, kasus seperti ini. Ada orang sedang naik daun di perusahaannya. Ada orang yang hasad, ada orang yang iri, dengki dia. Kemudian dia pun difitnah oleh orang yang dengki ini, dibuat skenario-nya sehingga dia pun terfitnah, namanya buruk, kemudian jatuh misalnya, dipecat secara tidak hormat karena usianya sudah sepuh, dia daftar ke perusahaan yang lain, tidak punya koneksi, dia pun ditolak, akhirnya dia pun jualan di rumah misalnya. Setelah kejadian ini ternyata orang yang memfitnahnya ini pun dia pun bertaubat dan dia pun mendatangi orang yang difitnahnya minta maaf. Akhi, maafkan saya orang yang fitnah engkau sehingga engkau pun dipecat di perusahaan ini. Kira-kira orang yang dipecat dan difitnah ini bisa memaafkan atau tidak, Pak? Berat. Tapi boleh jadi bisa ya. Bisa. Akhi, mungkin ada orang yang baik. Sudahlah, kita ini sama-sama manusia. Kadang kita melakukan kesalahan. Masya Allah, engkau sekarang bertobat. Maka mudah-mudahan ketika saya pun punya kesalahan kepada orang lain, orang pun membuka pintu maafnya untuk saya, dimaafkan dia. Tapi masalahnya setelah itu mungkin gak dia dicintai oleh orang yang difitnah ini, Pak? Lebih berat, gak bisa dia. Bapak diselingkuhi, na'udzubillah, tapi ya orang, ada istri kita selingkuh dengan laki-laki lain misalnya. Kemudian dia pun bertobat, datang kepada kita meminta maaf. Si laki-laki tersebut berikan maaf gak? Mungkin berikan maaf, tetapi bisa sayang gak sama dia, Pak? Gak bisa kita. Sudah luka hati ini, Pak. Ada orang membunuh anak kita, na'udzubillah. Kemudian dia pun bertobat, minta maaf, sujud-sujudan kepada kita. Bisa memberikan maaf? Mungkin bisa. Mungkin kesalahan, kekhilafan. Tapi bisa dia mencintai orang tersebut? Gak bisa. Tapi Allah dijahati berapa kali pun Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang pun dosanya, ketika ada orang yang datang kepada Allah, Allah maafkan tidak? Allah maafkan. Allah sayangi dia atau tidak? Itulah bagaimana maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf kelebihan waktunya. Kita akhiri ya, tidak ada pertanyaan. Naktafi bihadza. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.